Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Uang THR udah buat beli apa aja? Kalau bingung ke KPK lagi lelang. Lumayan dapat tromol beat. Ada juga tuh ban pinggang LV. Bawahnya Presley. Elvis kurang S ya. Kalau Umi Elvi idola aku. Sekuntum mawar merah. Daripada dengerin suara saya yang fals, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Korupsi lagi. Korupsi kok lagi-lagi. Lagi-lagi kok korupsi. Tahun lalu Liga Korupsi. Tahun ini Galatama kali ya. Berita malam ini lagi-lagi datang dari aksi operasi tangkap tikus, tangan ya, OTT ya, operasi tangkap tangan KPK yang menyasar kepala daerah. Jadi tangan apa kepala yang ditangkap nih? Ada juga sih OTT yang lain, operasi tepuk tangan. Ini kalau lagi tinggi. Hanya dalam waktu seminggu KPK berhasil melakukan 2 kali OTT dan mengamankan 2 bupati. Dari Pekalongan kini menyasar ke Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kasus 2 bupati terjerat OTT di bulan puasa tentu bikin kita bertinyi-tinyi, bertanya-tanya. Padahal bulan suci Ramadan seharusnya menjadi momen untuk berbuat baik, jujur, dan mencari pahala. Bukannya malah melakukan perbuatan tercela, apalagi nyolong duit rakyat. Tapi emang sih bulan puasa itu kan katanya setan pada dikurung ya. Termasuk koruptor yang kelakuannya kayak setan. Asal jangan dilepas lagi aja. Dalam kasus OTT terbaru pada Selasa kemarin, KPK berhasil mengamankan 13 orang di kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong. Namun dari jumlah tersebut hanya 9 orang yang diboyong ke Jakarta. Di antaranya Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari sepaket sama wakilnya Hendri Praja. Selain itu ada 3 orang lainnya dari aparatur sipil negara di wilayah Pemkab Rejang Lebong dan 4 orang lainnya dari pihak swasta. Dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan Bupati Rejang Lebong sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya dari pihak swasta sebagai pemberi suap. Dan 1 lainnya penyelenggara negara sebagai penerima suap. Totalnya 5 orang tersangka. 5 orang udah kayak main futsal. Jersinya rompi oranye. Ada yang ngasih umpan, ada yang diving, ada yang ngejar wasit, ada yang ngejar door prize, ada yang ngejar-ngejar tapi ditinggal nikah. Ada juga yang ngejar jabatan tapi keselengkat temen. Ini main apa sih sebenarnya? Namanya juga main-main. Intinya kacamata mama udahlah. Kita nggak usah serius-serius. Pejabatnya aja banyak kasus. Sementara itu Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja yang sebelumnya ikut terjerat dalam operasi KPK tidak jadi tersangka dan sudah dilepaskan oleh KPK. Alasannya selama proses pemeriksaan secara intensif, penyidik tidak menemukan kecukupan bukti untuk menetapkan Hendri sebagai tersangka. Dalam wawancaranya secara eksklusif dengan Metro TV, Hendri mengaku tidak bersama Bupati ketika OTT KPK berlangsung. Saat diamankan dirinya justru sedang berada di Kabupaten Rejang Lebong, sementara Bupati ada di Bengkulu. Sewaktu berada di gedung KPK, Hendri diperiksa di ruang pemeriksaan berbeda sehingga tidak pernah bertemu Bupati. Dirinya juga menegaskan tidak pernah mengetahui kasus suap yang dilakukan Bupati. Jadi habis buka puasa dibawa KPK ke Jakarta. Baru juga mau nyocol gorengan. Sampai Jakarta diperiksa untungnya nggak jadi tersangka. Sabar aja Pak, anggap aja lagi study tour ke KPK. Gorengannya masih bisa diangetin. Jadi lapar saya. Bisa aja gorengan. Penonton juga suka bacol kan. Bakwan cocol. Iya.
Balik lagi, Deputi Bidang Penindakan KPK Asep Guntur bilang OTT ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya sejumlah proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan pemukiman PUPR PKP Rejang Lebong dengan total anggaran mencapai 91,13 miliar rupiah pada awal 2026. Banyak ya. Duit segitu kalau dibeliin parfum bisa mengharumkan nama baik. Padahal juga nggak usah beli parfum, tulis ulang sejarah aja. Jangan lupa kasih gelar, semerbak nama lo. Selanjutnya di Februari 2026, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari bersama Kepala Dinas PUPR PKP Hari Eko Purnomo dan orang kepercayaannya Dadi Tama diduga menggelar pertemuan di rumah dinas Bupati. Mereka ngumpul bukannya mau main gaplean kalah jongkok. Tapi mau bikin skenario buat ngakalin rekanan proyek di tahun anggaran 2026. Mungkin bupatinya punya prinsip, semuanya bisa diatur selama ada waktunya. Ya. Dalam pertemuan tersebut diduga muncul permintaan fee atau ijon sekitar 10 hingga 15% dari nilai proyek. Mantap, makan tabungan rakyat. Setelah kong kali kong disepakati, Pak Bupati menuliskan inisial rekanan yang akan mendapat paket proyek dan mengirimkannya melalui WhatsApp. Udah kayak mau kirim stiker WA. Gambarnya jengkol, tulisannya jengkel. Ada kan tuh stiker WA gitu ya. KPK menduga permintaan fee proyek tersebut berkaitan dengan kebutuhan dana menjelang Lebaran. Bupati minta-minta THR. Bupati apa ormas preman? Kalah sama penonton. Penonton bagi-bagi THR. Tugas hari raya. Jaga studio. Selanjutnya diduga terjadi kesepakatan antara pihak penyelenggara negara dengan para kontraktor untuk menjalankan proyek yang sudah ditentukan. Para kontraktor diduga menyerahkan fee awal atau ijon melalui sejumlah perantara dengan total sekitar 980 juta rupiah. Uang diberikan melalui 3 tahapan. Pertama 26 Februari 2026 sebesar 330 juta rupiah. Kedua 6 Maret 2026 400 juta rupiah. Dan ketiga sebesar 250 juta rupiah. Korupsinya ternyata baru minggu lalu. Masih fresh from the oven. Lagi anget-angetnya dikeluarin dari oven, tumpah ke senggol KPK. Dalam OTT tersebut tim KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti. Mulai dari dokumen, barang bukti elektronik hingga uang tunai senilai 756,8 juta rupiah. Sebanyak 309,2 juta rupiah ditemukan di dalam mobil Kepala Dinas PUPR PKP. 357,6 juta rupiah ada di dalam tas hitam di rumah yang sama. Sedangkan 90 juta lainnya ditemukan di dalam koper yang disimpan di kolong televisi di rumah salah satu ASN. Uangnya disimpan terpisah. Soalnya kalau disimpan berdekatan takutnya jadi fitnah. Bisa aja rompi KPK. Dugaan kasus korupsi yang dilakukan Fikri Tobari jelas menodai kepercayaan publik di Kabupaten Rejang Lebong. Padahal setahun lalu di KPK, Fikri pernah berkomitmen dan berjanji menciptakan birokrasi bersih di Pemkab Rejang Lebong. Dan akan selalu mendukung penuh setiap langkah KPK, terutama dalam pencegahan praktek korupsi. Kejadian kan? Baru setahun ucapin janji, sekarang dibalik jeruji. Saya janji nggak akan nakal lagi. Kalau saya nakal lagi, saya janji lagi. Dulu ke KPK datangnya diundang. Sekarang digelandang. Mana gelandang pengangkut air lagi. Itu mah Gatuso ya. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani ikut angkat bicara. Karena kalau angkat citra DPR susah. Butuh waktu ya.
Terkait maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, Puan menyinggung mahalnya biaya politik yang seringkali dikaitkan dengan masalah korupsi kepala daerah. Iya. Ini alasan apa asalan? Emang kalau biaya politik murah situ kepilih. Belum tentu kali. Pada akhirnya kepala daerah yang seharusnya sibuk melayani rakyat malah sibuk melayani hasrat. Yang seharusnya duit bukan buat bingung saya kan jadinya. Yang seharusnya duit buat bikin rumah sakit malah dikentit. Masuk politik itu bukan cari balik modal, tapi cari amal. Amanah ke rakyat bukan malah sikat sana sini. Jika niat awalnya udah pengen cari cuan, yang boncos bukan cuma anggaran tapi nasib rakyat mengkhawatirkan. Itulah tadi sajian utama kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan tentunya akan ada bintang tamu hadir di Midnight Live malam ini. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Langsung saja kita sambut Fatin Shidqia. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Kak Reza? Saya baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Gila, keren banget. Nice. Fatin kemana aja sih Fatin? Iya, aku suka banget, reaktif banget ya. Iya. Keren. Emang dibayarnya untuk itu. Terakhir saya lihat Fatin X Factor dulu ya. 2013 season pertama. Wah, viral banget ya waktu itu kamu ya. Gimana saat itu kamu tiba-tiba mendapatkan sebuah panggung besar dan kamu mendapat sorotan dari semua masyarakat Indonesia tuh gimana? Itu benar-benar di luar ekspektasi aku banget sih Kak. Karena itu iseng-iseng kan ikutan audisinya dan belum pernah menyeriuskan nyanyi gitu waktu itu. Sampai akhirnya ikutan ternyata alhamdulillah lolos. Aku kira aduh ini paling sekali doang kali ya lolosnya ya. Keterusan terus alhamdulillah. Jadi cukup menyiapkan mental banget waktu itu karena pertama kali banget kali ya. Menang lagi? Iya. Wah, viral juga karena menyanyikan lagu Grenade Bruno Mars sampai dinotis langsung sama Bruno Mars. Dinotisnya gimana sih waktu itu? Sebenarnya itu tuh aku dikabarin dari followers aku sih Kak. Kayak dikabarin katanya dimasukin ke website atau itu zamannya masih X ya, belum waktu zamannya Twitter belum X. Dan aku sendiri belum pernah lihat langsung gimana si Bang Bruno ini menotis ya. Bang Bruno ini notis. Jadi aku kayak takut kepedean tapi alhamdulillah kalau iya gitu. Oke, nggak pernah sampai collab gitu? Oh, aku agak mundur dikit ya dengernya. Suatu hari nanti kalau rezeki mah ya kita tidak kemana. Amin. Tapi kamu memang sesuka itu sama nyanyi? Sesuka itu Kak. Dari usia berapa? Dari SD deh kayaknya. Dari SD. Siapa ya orang yang paling mempengaruhi kamu? Sebenarnya kalau dibilang orang, aku lebih dipengaruhi oleh game Kak waktu itu. Game? Game, iya dulu kan game tuh soundtracknya bagus-bagus ya, game-game Jepang gitu. Nah tapi kalau orang terdekat mungkin ayah kali ya, karena ayahku tuh setiap hari Minggu suka banget nyanyi-nyanyi lagu Batak ya. Namanya juga Lubis kan. Lubis, iya. Setiap hari tuh denger, cukup awam lah denger ayah kayak lagu-lagu yang dia suka itu. Wah keren ayah. Lihat Terima kasih Fatin, ya. wah malu ya gitu. Nah Fatin juga tahun lalu, kenapa sih ketawa-ketawa aja? Hahaha. Fatin tahun lalu sudah menelurkan album terbaru. Nama albumnya Cerita Kita. Cerita Kita, betul. Cerita kita sejak kapan itu ceritanya? Baru juga kenal ya. Bener. Kenapa Cerita Kita? Karena di album ini tuh kebetulan gak cuman curhatan aku doang gitu. Kayak di beberapa lagu tuh terinspirasi dari cerita teman-teman aku, cerita followers aku bahkan yang suka DM. Jadi aku ngerasa
ini tuh nggak tentang aku doang gitu, ini cerita kita juga gitu. Ada nggak curhatan followers yang masih diingat sampai sekarang? Yang paling unik? Kebanyakan ya curhatan mereka itu tuh apa ya, banyak yang misalnya ditinggal nikah, habis itu yang kayak, Kak ini mantan aku kontak aku lagi, aku harus apa? Aku kan wow sih ngerti, aku paham gitu. Jadi lihat itu, aku boleh nggak sih jadiin cerita kamu? Gitu. Ada yang sampai segitunya ya? Ada. Oke, karena memang apa? Karena memang kamu sering berinteraksi dengan follower kamu atau bagaimana kamu menganggap fans kamu? Ada julukannya nggak sih fans kamu? Ada Fatinistik. Fatinistik. Yes. Wow. Tapi biasa- emang itu sih Kak, aku emang cukup aktif kayak ngobrol sama mereka. Misalnya aku kan kadang suka live streaming juga ya. Oke. Dan di situ jadi momen aku buat kayak makin mengenal mereka satu sama lain gitu. Kamu gamer juga? Yes, aku Wih, suka banget. itu keren loh. Nyanyi bisa, main game bisa. Main game gak ada hasilnya begini. Tapi sesuka itu juga main game? Sesuka itu. Kenapa? Mungkin awalnya ini selaras sama kenapa aku suka musik kali ya Kak. Dari aku kan awal suka main game tuh SD. Iya. Nah di SD itu tuh menurut aku soundtrack game yang aku mainin tuh bagus-bagus banget Kak. Kayak stringsnya bagus, kayak orkestranya bagus. Nah dari situ aku tuh ngerasa, aduh aku suka game justru karena soundtracknya bagus gitu. Nah suka soundtracknya bagus, jadi suka ke musik gitu. Oke. Jadi kayak mereka nyambung-nyambung gitu. Iya. Kalau kita lihat album pertama itu tahun 2013. Dan album kedua tahun lalu. Yes. Kenapa jaraknya begitu lama gitu? 10 tahun. Bener, setuju. Itu sebenarnya banyak faktor sih Kak. Tapi emang sebelum ke album ini rilis di cerita kita di tahun lalu, itu tuh kita rilisnya single per single gitu. Jadinya Oke. emang nggak satu album bang keluar gitu langsung. Jadi makanya mungkin itu jadi agak lama ya. Ya, dan salah satu lagu andalan di album terbarunya Fatin adalah Red Flag. Iya, Red Flag. Tahu nggak artinya red flag? Bendera merah. Kalau warnanya hijau, green flag. Warnanya kuning, yellow flag. Oh, jadi les kita ya. Iya. Les, oke. ULALR, lampu kakak. Ya biasa untuk menghibur malam ini. Oh kan. iya, aduh terlihat banget terhibur. Terhibur dan tertekan. Kenapa Fatih? Gak apa-apa, lucu aja aku tuh. Aku dari tadi bener-bener kayak mereka tuh udah standby. Lucu banget. Ya penonton bayaran tapi bulanan ya begini. Tapi terlihat ikhlas banget Kak, makanya Iya. bagus, Tulus, passionate. emang keren, passionate. Ada penonton passionate. Gitu Fatin. Nah kalau kita bicara soal red flag sendiri, Iya. itu kenapa judulnya red flag? Oke, sebenarnya red flag itu kan kayak term yang sering digunakan oleh mungkin banyak orang ya dalam buat ngartiin kayak itu sebenarnya nggak banget kayak jangan cabut lah kalau dia red flag gitu. Nah tapi di lagu red flag ini sendiri justru red flag tuh emang harusnya dijauhin tapi I kinda like red gitu. Red is my favorite color gitu. Malah dideketin. Aduh. Oke, waduh. Tadinya harus dijauhi, Iya. tapi masih ada magnetnya gitu ya. Iya, aduh. Jadi bingung sendiri ya. Padahal nggak selaras gitu dengan Iya. mungkin si kemauan si cewek ini, cuman tetap dipaksakan. Aduh, jangan. Tapi menurut kamu pasangan yang red flag itu seperti apa yang buat Fatin? Aduh, red flag di aku ada 2 lagi yang tiba-tiba di kepala, yang buang sampah sembarangan, Oke. sama yang kalau misalnya kucing minta makan di pecel ayam dia nggak ngasih. Oke, itu red flag buat Red kamu flag ya. menurut aku. Wow. Soalnya kan harusnya kecil banget ngasih ya. Gitu. Iya. Kayak, kalau dari situ aku bisa, kayaknya nih orang calon-calon pelit nih. Gitu. Wah. Itu. Ya, udah ketahuan kan. Iya tuh red flagnya. Red flag. Fatin seperti itu. Red flag penonton seperti apa? Hah? Gak tahu, aduh, red flag. Red flag. Itu udah red flag ya. Itu udah red flag tuh. Nah, dari red flag ini, lagu red flag ini apa sih pesan yang ingin disampaikan Fatin kepada
fansnya Fatin, kepada followernya Fatin, dan juga pecinta musik Indonesia. Oke. Sebenarnya dari Red Flag sendiri, emang lagunya tuh sesimpel itu sebenarnya Kak. Oke. Dan emang cuman lagu 2 menitan dan lagu yang buat ngisi momen dimana kalau misalnya ada orang yang, aduh gue suka lagi sama orang ini, Iya. tapi sebenarnya sih enggak gitu. Dan menurut aku sebagai musisi itu salah satu blessing buat aku untuk bisa bikin lagu based on momen orang gitu. Oke. Dan nggak ada di lagu itu juga nggak ada solusi, nggak ada closure. Cuman buat kalau kita lagi ngerasain ini soundtracknya tuh Red Flag gitu. Oke. Nah, dalam album ini kan ada 12 lagu. Yes. Bisa ceritain nggak kamu berkolaborasi dengan siapa saja dan bagaimana kontribusi kamu terhadap lagu-lagu dan juga album ini? Alhamdulillah kemarin itu aku berkolaborasi bareng sama Kak Kamga, Kak Oke. Clara Riva, terus Kak Nadia Fatira dan masih banyak lagi dan mereka itu emang orang-orang yang alhamdulillah aku udah ngerasa cocok untuk kerja bareng gitu Kak. Yang kayak kalau kita workshop tuh bisa yang kayak kita mau bikin apa lagi ya Kak? Udah yang Ya. nggak canggung lah ibaratnya. Dan biasanya kita proses workshopnya itu aku selalu mencoba untuk bisa naruh tulisan aku ke dalam lagu. Karena biar di lagu itu tuh ngerasa bisa lebih personal gitu. Ya. Bisa setiap aku bawain ini aku tuh tahu ini lagu aku pas lagi momen A, pas lagi momen B Oke, gitu. ya, ada kedekatan emosional itu Yes, penting ya banget, dengan banget. sebuah lagu begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal album ini lagi, sebenarnya apa yang kamu harapkan dari album cerita kita ini untuk karir kamu ke depan Oh, oke. dan juga untuk mimpi-mimpi kamu ke depan? Untuk karir aku sendiri sebenarnya album cerita kita ini seperti PR yang akhirnya terselesaikan di Oke. aku dan kayak jadi apa ya? Jadi oh ini lagu-lagu yang pernah aku coba bikin seperti yang A, seperti yang B. Jadi menurut aku nanti buat karya selanjutnya kayak tahu kalau berdasarkan dari album yang kemarin udah pernah nih bikin ini atau Oke. kayak dari yang kemarin lebih efektif lagi bikin yang lain gitu. Jadi sebagai kayak rekam jejak juga tapi satu sisi kayak anak-anak aku yang akhirnya bisa dilahirkan gitu. Iya. Dan memang pastinya ada perbedaan ya antara album kedua dan juga album ada banget. pertama ya. Yes. Kan biasanya kalau seorang musisi itu ada titik kepuasan begitu. Oh, ya. Ya, nah di album kedua ini apa yang menjadi titik kepuasan kamu dibandingkan dengan album yang pertama? Di album kedua ini aku alhamdulillah sudah jauh mengenal diri sendiri sih dibanding sama album pertama. Di album yang si cerita kita ini benar-benar aku tahu banget setiap lagu ini kayak misalnya bridge-nya aku mau kayak gini tuh karena apa atau kayak aku mau gitarnya kayak gini tuh karena apa. Jadi benar-benar sespesifik itu sampai aku mikirnya semakin kesini makin pengen jujur berkarir gitu. Oke. Nah, sedangkan album pertama itu kan masih mencoba banget kayak mau ke arah mana nih, mau nyanyi yang kayak gimana gitu. Jadi emang makin kenal diri sendiri sih di album kedua. Makin dewasa. Amin, ya, amin. dalam membuat lagu. Amin, itu amin. Itu penting ya. Penting banget Kak. Penting banget. Tapi apa yang bikin kamu merasa puas selama 13 tahun lebih mungkin ya berkarir di dunia musik Indonesia saat ini apa? Sebenarnya kalau dibilang ngerasa puas belum sepuas itu ya Kak. Aduh kesannya aku jadi kayak nggak bersyukur ya. Cuman tapi kayak masih banyak banget hal yang menurutku pengen banget aku capai dan aku coba gitu. Dan Misalnya apa aja tuh? Misal aku pengen punya lagu yang kayak agak kayak ngerok. Aku pengen punya lagu yang benar-benar R&B banget. Kayak menurut aku untuk mengklasifikasikan diri sebagai penyanyi pop kayak masih banyak yang bisa aku coba gitu. Kayak Iya, sayang iya. aja gitu. Iya. Jadi pengen banget nyobain hal Masih itu. muda juga ya. Beda setahun setengah lah sama saya. Iya, masih banyak yang harus dieksplor, digali. Iya. Itu penting banget bagi seorang musisi untuk bisa terus kompetitif di industri musik Indonesia. Nah, kalau dari Fatin sendiri apa yang harus dilakukan seorang musisi agar bisa terus konsisten di dunia musik? Agar terus konsisten, sebenarnya lebih ke benar-benar ngeyakinin itu hal yang aku suka, maksudnya hal yang kamu suka lakuin sih kalau Oke. menurut aku. Karena nggak mungkin namanya nggak ada hari yang dimana kayak kita mentok ide, nggak tahu mau berkarya apa gitu. Cuman ketika kita tahu ini emang benar-benar hal yang kita suka, kayak eventually we'll find a way. Misalnya kita akan tetap rilis, yakinin diri harus rilis tiap 4 bulan sekali atau 5 bulan sekali. Oke. Jadi itu kita tidak bergantung sama mood tapi bergantung sama konsistensi. Gitu Oke, sih. seyakin apa Fatin di album kedua ini cerita kita bisa diterima
oleh seluruh pecinta musik di Indonesia? Kalau untuk diterima seluruh pecinta musik menurut aku itu another blessing ya Kak. Namun ketika album ini sudah keluar, ekspektasi aku nomor satu adalah semoga salah satu lagu di album cerita kita ini bisa menjadi soundtrack momen dari orang yang dengar. Aku nggak mematokin kayak 10 orang, 100 orang gitu. Itu jatuhnya kayak hal yang di luar kuasa aku gitu. Cuman kalau misalnya ada orang datang ke aku dan kayak bilang, Red Flag gue baru banget ngalamin kemarin nih. Aku ngerasa sangat super bersyukur sih. Wow, dan Red Flag ini liriknya bahasa Inggris ya? Yes. Kenapa memilih lirik bahasa Inggris? Karena itu salah satu keinginan aku bikin lagu full bahasa Inggris bareng Kak Kamga kebetulan. Dan kita juga udah pengen banget dari lama pengen bikin lagu yang kayak 2 menitan doang dan upbeat. Sampai akhirnya terwujud di Red Flag ini. Wah, sayang sekali penonton kita nggak ngerti bahasa Inggris ya. Tadi udah bisa loh Kak, tadi green, yellow. Iya itu doang udah. Bagus. Apalagi open the door apa coba? Gue open the door. Green flag, yellow flag, itu aja. Gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, nanti pelan-pelan ya, makin nggak bisa. Makin susah soalnya. Iya. Nah kalau dari Fatin sendiri apa nih harapannya untuk dunia musik di Indonesia, apalagi perkembangan teknologi digital semakin maju? Iya. Kalau dari aku pribadi harapannya semoga musisi-musisi kita semakin jujur dalam berkarya dan semakin bisa ngerilis lagu kayak apapun yang mereka mau. Karena aku suka banget the diversity-nya. Dan menurut aku ya kalau orang makin jujur berkarya itu nggak akan ada yang gantiin manusia gitu. Maksudnya manusia doang yang bisa kayak gitu. Jadi gaspol aja pede terus punya karya kayak apapun karena itu warnanya cuma dimilikin sama mereka doang. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Tinggal 2. Tadi giliran ada Fatin rame. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tradisi berbagi hampers atau bingkisan lebaran oleh warga menjadi berkah bagi pelaku UMKM. Di Makassar, sejumlah pelaku UMKM mulai kebanjiran pesanan hampers yang berisi kue kering hingga produk khas lebaran. Berikut liputan Sabda Role dan juru kamera Ahmad Safei berikut ini. Lebaran sebentar lagi. Nah kalau udah dengar lagu itu pemirsa, berarti Anda harus siap-siap untuk berburu baju lebaran, menyiapkan THR, atau menyiapkan hampers ataupun parcel untuk kerabat ataupun juga relasi Anda. Nah, kali ini dari Makassar, kami akan memberikan rekomendasi hampers ataupun juga parcel yang menarik untuk diberikan kepada keluarga maupun juga kerabat. Nah, salah satunya itu hampers yang ada di sini. Ini adalah salah satu sentra pembuatan hampers yang ada di Makassar. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, ada berbagai macam bentuk hampers di sini yang bentuknya unik, kemudian juga dengan berbagai macam isian dan juga bentuk. Nah, seperti apa produksi hampers menjelang Hari Raya Idul Fitri ini? Saya akan langsung berbincang dengan pemilik dari hampers Ramela yang hits banget nih di Makassar. Halo Mbak Amel. Halo. Ini Selamat pagi. dipenuhi hampers ya? Iya betul sekali. Sampai dengan menjelang Lebaran ini udah berapa banyak orderan hampers? Sejauh ini di 1.400-an. Udah 1.400-an. Padahal Lebaran masih ada kurang lebih 10 hari lagi ya. Betul. Nah kira-kira nih Mbak Mel, yang paling banyak diburu oleh customer tuh yang seperti apa sih? Mereka Hampersnya? tuh belinya tuh yang rata-rata yang ini Kak. Yang ini, aku Iya, boleh ini nggak? Boleh, Mau boleh. kasih lihat sama pemirsa. Ini dia. Nah. Jadi dia pakai kain tilu seperti itu ya. Iya betul. Nah, bagus. Ini kan isinya udah lengkap kan, udah ada
bowl, terus ada kue kering, ada sirupnya. Jadi mungkin terlihat menarik buat penerimanya gitu Kak. Iya, aku juga senang kalau dikasih kayak gini ya Mbak Yamel. Iya, ini betul, harganya betul. berapa? Ini di 375.000. 375.000. Jadi ada mangkuknya, kemudian ada kue kering seperti Iya, itu ya. betul. Kalau untuk di Ramela ini range harganya itu dari paling murah tuh berapa sih Mbak? 99.000. 99.000. Iya, betul, betul. Oke, yang paling mahal deh. Saya mau nyari yang paling mahal pemirsa. Kalau yang paling mahal di sini Kak. Oh, ada yang di sini. Wah, Iya. itu yang paling mahal ada ovennya pemirsa. Oke, kita lihat. Nah, ini yang paling mahal. Ini di harga 2.500.000 Kak. 2.500.000. Nah, ini isinya ada oven, terus ada keramik-keramiknya di bawah, ada juga kue-kue, ada toples-toples. Oke. Kalau untuk hamper sendiri sejauh ini bagaimana sih trennya di Makassar? Kalau sejauh ini sih saya melihat antusiasnya luar biasa sekali ya Kak. Soalnya bener-bener kayak kalangan-kalangan hampers ini buat ibu-ibu muda, terus kayak Gen Z kan sekarang pada ngirim-ngirim hampers juga. Terus buat para ini juga korporat-korporat juga luar biasa sekali antusiasnya. Oke, jadi memang hampers tuh punya segmentasi tersendiri Iya, ya. Tadi katanya ibu-ibu dan benar-benar. juga Di semua kalangan. oh semua kalangan. betul, Semua betul. kalangan. Ini aku juga ada tertarik ini. Oh, ini ada sejadah. Iya Kak, ini contohnya Kak, ini dia contohnya. Oh, oke. Oke. Jadi memang pemirsa hampers tuh trennya memang sesuai dengan selera kita ya. Iya, betul. Bisa di-mix dengan berbagai macam isian seperti itu ya. Iya nggak Iya sih? betul, ini Oke. juga nih model-model. Nah, ini harganya hampers berapa? yang lain. Ini di 550. Ini 550.000. Oke, kira-kira nih Mbak sampai dengan jelang Lebaran nanti, kira-kira akan tembus berapa nih Mbak hampers yang akan disiapkan oleh Ramela, dan boleh dong bocoran sedikit omsetnya selama bulan Ramadan ini seperti apa? Kalau omset ya belum tahu juga sih, nggak signifikan. Pokoknya dia kayak gimana ya, berapa ya? Pokoknya ada lah. Rahasia lah. Ada lah pokoknya. Cuy ya, kita bersiap untuk berlebaran. Baik Mbak Amel, terima kasih ya udah sharing sama kita. Sama-sama, Sukses Kak. untuk hampersnya. Jadi pemirsa, bagaimana Anda sudah memutuskan akan memberikan hampers dengan bentuk apa untuk teman-teman? Ya, Iya, Mbak Amel. betul. Oke, demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role, Ahmad Sapai, Metro TV. Gimana, menarik tadi ya, banyak kue kering, dompet kering. Ya udah, terima kasih penonton sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih Aumania dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.